Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Fitrihandayani dengan NIM 207-2037 dari kelas 5C, Prodi Tadris Biologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang tes uraian, tugas dari Bapak Dr. Dharma Putra MPKIM dengan mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Biologi. A. Pengertian tes uraian. Tes uraian disebut juga tes subjektif. Di dalam tes ini, peserta didik memiliki kebebasan memilih dan menentukan jawaban. Kebebasan ini berakibat data jawaban bervariasi, sehingga tingkat kebenaran dan kesalahan juga bervariasi. Hal inilah yang mengundang subjektivitas. Penilai ikut berperan menentukan penilaian dan pemberian skor. Asrul dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 42 mengemukakan bahwa tes bentuk uraian adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Selanjutnya, B. Jenis-jenis tes uraian. Yang pertama yaitu tes uraian bebas atau terbuka. Menurut Nana Sujana, dalam uraian bebas, jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas sifatnya umum. Kelemahan dalam tes ini ialah sukar menilainya, karena jawaban siswa bervariasi, sulit menentukan kriteria penilaian, sangat subjektif karena bergantung pada guru sebagai penilainya. 2. Tes uraian terbatas. Nana Sujana menjelaskan bahwa peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang terarah. Dalam bentuk ini, pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Pembatasan bisa dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang menjawabnya, dan indikator-indikatornya. C. Kelebihan dan kekurangan tes uraian. Asrul dan kawan-kawan dalam buku evaluasi pembelajaran mengemukakan kelebihan tes uraian. Di antaranya adalah bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. Selanjutnya, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Yang terakhir yaitu lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Suharmi Arikunto mengemukakan kekurangan tes uraian yaitu: pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. 2. Kurangnya representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Ketiga yaitu cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Dan yang terakhir yaitu pemeriksanya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian waktu untuk koreksinya, lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. D. Petunjuk operasional dalam penyusunan tes uraian. Pertama, dalam menyusun tes uraian, diusahakan agar soal tersebut mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. 2. Untuk menghindari timbulnya perbuatan curang, hendaknya susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan susunan kalimat yang tepat dalam buku pelajaran. Ketiga, setelah soal tes dibuat, segera disusun bagaimana atau seperti apa jawaban yang betul. Misalnya, jawaban tes T itu 100% betul, itu diberi skor 10. Jawaban betul 50% diberi skor 5, dan seterusnya.
Yang keempat, dalam menyusun tes uraian, hendaknya pertanyaan atau perintahnya jangan dibuat seragam, tetapi dibuat variasi. Kelima yaitu, kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas sehingga cepat dipahami dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam memberikan jawaban. Yang terakhir, keenam yaitu, hendaknya dikemukakan pedoman tentang cara mengerjakan atau menjawab butir-butir soal tersebut. Yang terakhir, yaitu cara mengoreksi soal tes uraian. Metode yang dapat dilakukan dalam mengoreksi soal bentuk uraian yaitu, yang pertama yaitu metode per nomor. Maksudnya yaitu, guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik untuk setiap nomor, misalnya, guru mengoreksi jawaban nomor 1 untuk seluruh peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan mengoreksi nomor 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu metode per lembar. Maksudnya, guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik dengan metode ini yaitu dengan mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Yang ketiga yaitu metode bersilang. Dalam hal ini, guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik dengan menukarkan hasil koreksi dengan seseorang korektor kepada korektor yang lain. Jika telah selesai dikoreksi oleh seseorang korektor, kemudian dikoreksi kembali oleh korektor lainnya. Nah, itu tadi video yang saya sampaikan. Jika dalam materi ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.